Bismillah. Jadi alhamdulillah kita kemukakan pengajian kita pada malam hari ini bersama Habib Abu Mustafa, insyaAllah akan minta penerimaan yang ikut serta untuk mendengar penyampaian daripada beliau untuk merapakan ataupun berdekatan dengan beliau, insyaAllah. Dan kita berdoa dari guru-guru kita dapat lagi menambahkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi kita minta kepada Habib memulakan dengan majlis kita akan minta kepada Ustaz Bashir untuk baca hadis-hadis, insyaAllah. Jadi bagi mereka yang ada kita ada Riyadhus-Shalihin, ini adalah hadis yang ke-200 yang ke-219 yang kita kemukakan pada malam hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-kitab al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Bab tahrim adh-dhulm wal amr bi radd adh-dhalim. Hadits 218. Wa an Abdullah bin Amr العاصي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. Hadis yang ke-218 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, orang Islam yaitu orang yang mampu menciptakan rasa aman dan tenteram di kalangan kaum muslimin, jauh dari gangguan lisan maupun tangannya. Dan orang yang hijrah yaitu orang yang meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina min ba'dihi min yawmina hadha ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana al-umur wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma al-laduni wal mashrab as-safi al-haniya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nama'ina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa ittifa' wa ifadata wa istifadah wal has'a 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نهى أسلف الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita yang sangat dan amat banyak dan tak terhingga nikmat-nikmat itu. Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah taala, maka kalian tak akan bisa. Wahakala di antara nikmat yang Allah taala berikan kepada kita pada saat ini, duduknya kita di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilantunkan di situ ayat suci Al-Qur'an, dibaca di situ daripada ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nampak bagi penghuni langit terang benderang bagaikan bintang-bintang yang nampak bagi penghuni bumi. Begitulah keadaan rumah-rumah
yang dibacakan Al-Quran. Innal baita alladhi yuqra'u fihi Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, di dalamnya nampak berkelap-kelip bagi penghuni langit, selayaknya nampak berkelap-kelipnya bintang bagi penghuni bumi. Kata Ikhwan. Dan sebaliknya, kalau seandainya rumah kita tak pernah kita bacakan Al-Quran di dalamnya, maka itu bagikan kuburan yang lahat yang sangat dan amat gelap. Nasallallahu alaihi wasallam. Juga yang kita baca di sini adalah kitab yang sangatlah tenar, yang dibaca dari generasi ke generasi, turun temurun. Bahkan sebagian kaum saleh berkata, kalau seandainya kau melihat lembaga pendidikan Islam, nah dari barat sampai timur, di aliran manapun, di mazhab manapun, maka kau akan dapatkan salah satu daripada kitabnya Imam Nawawi dibaca di sana. Walaupun beda mazhab dengan beliau, mungkin beda aliran, inilah yang Allah Ta'ala letakkan Imam Nawawi itu daripada talaqil qabul. Maka jadi setiap generasi menerima kitab-kitab karangan beliau itu dengan al-qabul. Padahal beliau Imam Nawawi, atau untuk terutama kitab yang Shalihin ini yang insyaallah penuh berkahnya dan sangat tenar di mana-mana ya. Padahal subhanallah Imam Nawawi beliau punya umur tak begitu panjang, hanya 45 tahun beliau hidup. Tapi umur 45 tahun itu penuh dengan keberkahan. Dan beliau juga bermujahadah, kan? Sangat-sangat bermujahadah. Dari masa remaja beliau, Al-Imam As-Subki menceritakan di dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ketika beliau menceritakan bagaimana sosok Imam Nawawi itu, beliau berkata, Imam Nawawi ini pada masa kecilnya budak-budak yang lain bermain-main dan beliau tanah. Dia baca kitab, hafal Quran, sampai-sampai teman-temannya itu memaksa beliau, ayo main. Beliau tanah, sampai-sampai beliau lari kabur dari teman-temannya dan teman-temannya mengajar beliau, memaksa dia untuk bermain. Anak ajib Imam Nawawi. Unik kalau kita tengok manaqib Imam Nawawi itu luar biasa indahnya. Imam Nawawi itu orang yang kurus sangat. Kenapa? Karena sampai beliau wafat, beliau makan cuma 1 kali sehari. Itu banyak, dari banyak juga guru-guru kita cuma itu. Tapi juga beliau minumnya juga 1 kali sehari. Dan dalam kitab Ibn Al-Aqar menceritakan di Tuhfatul Talibin, di terjemah Ihya bin Syarafuddin. Nawawi kalau makan dia selepas isya, kan? Yang penting hidup bersama dengan makan itu sedikit, kan? Minumnya sebelum subuh. Dan sebegitulah setiap hari begitu, setiap tak makan sama sekali. Begitulah keadaan Imam Nawawi, dan beliau banyak mengarang kitab-kitab sehingga berkata banyak daripada kaum salihin ketika melihat umur yang tidak begitu panjang, namun karangan kitab yang sangatlah banyak, sampai begini mereka berkata, kalau kau tengok 45 tahun itu kau hitung berapa hari dari beliau lahir sampai beliau wafat, itu berapa hari itu berapa? Dan juga kau hitung ada berapa lembar, ada berapa halaman kitab-kitab yang pernah dikarang oleh Imam Nawawi. Mulai dari Majmu' Syarh Al-Muhadzab, mulai dari juga Syarah Sahih Muslim, dalam funun yang lainnya juga dalam bahasa Tahdhibul Asma' wal Lughat, dalam fikih, masya Allah banyak sekali karang-karang beliau. Nah, kau tengok jumlahkan dalam hadis juga, kau tengok jumlahkan semua. Berarti kalau kita hitung setiap harinya dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat itu minimal harus beliau menulis minimal 14 halaman. Kalau enggak bakal cukup ini waktu-waktu untuk terkarang sebegitu banyaknya daripada kitab-kitab. Oh, ini menjak lahir nih. Ini masya Allah. Kapan beliau waktu masa kecilnya, belum lagi masa belajarnya. Jadi kalau dihitung pakai akal, ini sulit, sangat-sangat sulit. Nah, dalam hitung pakai akal ada namanya barakatul waqt, keberkahan waktu. Dalam waktu yang singkat, engkau bisa banyak berbuat amal-amal yang banyak. Itulah Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Yang kita akan baca di sini daripada karangan beliau Riyadhus Shalihin, kalam Sayyidil Arifin. Dalam ilmu hadis ya. Kullu ulumi
siwal Qur'ani masyaghalatun illa ilmal hadithi wa ilmal fiqhi fid din. Al-ilmu alladhi fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wa sawisu syayatin. Setiap ilmu selain Quran itu hanyalah ilmu yang menyibukkan diri sahaja, kecuali ilmu fiqh dan ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Yang di situ ada kalimat haddatsana. Kita membaca hadis ini dan kepada guru kita, dan guru kita membaca daripada gurunya, gitu, dengan sanad sampailah ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ilmu hadis itu termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terjaganya perkataan-perkataan baginda, sabda-sabda baginda dengan disusunlah ilmu untuk menjaga ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalah. Nah, luar biasa ya Pak. Ilmu hadis. Nah, tadi malam melihat kita akan baca sekarang yang dibahas di sini adalah bab. Nah, bab tahrimul dzulm wal amr bi raddil madhalim. Nah, bab ini membahas tentang betapa besar ancaman Allah bagi mereka pelaku kezaliman. Nah, tahrimul dzulm, pengharangan terhadap kezaliman, wal amr bi raddil madhalim, dan perintah untuk mengembalikan harta-harta yang kita rampas dengan kezaliman. Dan setiap harta yang diambil dengan zulm, dengan kezaliman, itu wajib dikembalikan kembali kepada mereka yang punya harta tersebut. Nah, di sini beliau menyebutkan seperti biasa mulai dari ayat Quran, kemudian hadis-hadis. Nah, sekarang sampailah kita ke hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Biasanya ikhwan dalam ilmu hadis memang dibahas, pertama dibahas sanadnya dulu, kedua dibahas matanya. Nah, untuk perihal sanad yang tadi kita bahas, bahwasanya sanad itu adalah daripada mukjizat baginda Nabi SAW. Imam Muhammad bin Sirin berkata dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dinukil oleh Imam Sahih Muslim bin Hajjaj, inna hadzal ilma din fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, kau harus lihat dari siapa kau mengambil agama kalian, jangan dari sembarang orang. Bukan hanya sekedar cuma mendengar ilmu saja, enggak, ini akan mencerminkan agamamu. Dan berkata juga Sayyidina Abdullah bin Mubarak juga sama dalam Muqaddimah Sahih Muslim, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Bukan karena sanad maka sembarang orang akan ngomong sembarangan, tapi dengan karena sanad inilah terjaga semua itu. Hadis ini hadis yang sahih, ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanad yang berbeda-beda, tapi semua menuju kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Oke, sedikit membahas tentang Abdullah bin Amr bin As. Ini sosok yang tenar, dan di antara 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW. Nah, itu ada istilah dalam sahabat itu yang banyak meriwayatkan hadis, yang lebih dari 500 hadis. Itu dinamakan dengan al-muktsirun. Al-muktsirun, mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Ma'ruf, Sayyidina Abu Hurairah. Itu nomor 1. Masya Allah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau banyak sekali. Padahal masa kebersamaan Sayyidina Abu Hurairah dengan baginda Nabi SAW sangat singkat, hanya 3 tahun saja. Tapi 3 tahun itu luar biasa. 3 tahun itu beliau tinggal bersama Nabi SAW, tinggalnya di masjid. Kan beliau termasuk ashabus sufa, kemana-mana sama Nabi, cuma 3 tahun. Sedangkan kalau kita lihat sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar sedih semenjak awal dengan baginda Nabi SAW, itu jarang justru meriwayatkan hadis-hadis. Sampai-sampai ada orang banyak menuduh, Abu Hurairah ini mengada-ada. Masa iya sahabat-sahabat yang lebih senior dari dia tidak meriwayatkan hadis banyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini? Gimana ceritanya? Kata Abu Hurairah ketika itu, tuduhan itu bukan di zaman sekarang aja, bukan dari para mustasyriqin atau orientalis, bukan. Dari zaman dulu orang sudah menuduh Abu Hurairah dengan perihal itu. Beliau berkata, iya, walaupun 3 tahun aku bersama Nabi SAW, tapi aku senantiasa kemana-mana dengan Nabi. Sedangkan kalian sibuk dengan harta kalian di pasar. Itu kata beliau. Kalian sibuk di pasar, aku sangat bagi siaran sama Nabi SAW. Dalam 3 tahun aku bisa dapatkan sebanyak ini. Dan ada seorang ulama
di akhir di mu'asirin Syekh Nur bin Eder untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini beliau kita periksa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya. Maka didapatkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak ada sama sekali hadis karangan beliau. Semua ada pada sahabat-sahabatnya. Hanya ada beberapa hadis yang tafarrada bihi. Beliau hanya seorang yang meriwayatkan. Itu cuma hadis terhitung dengan jari-jari. Selainnya ada juga sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Dengan ini tertangkislah tuduhan-tuduhan kepada Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah. Setelah itu siapa? Sayyidah Aisyah juga sama banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ntar ada Sayyidina Abdullah bin Umar juga. Kemudian ini sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca siapa? Abdullah bin Amr, bukan Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau meriwayatkan 700 hadis. Nah, 700 hadis diriwayatkan oleh beliau. Ada 7 daripada 700 itu disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Ishtarakal Bukhari dan Muslim dalam 7 daripada 700. Dalam yang lainnya banyak sama. Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik, masih dalam pembahasan sanad ini yang tenar di sanad Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi itu terjadi bukan di sanad Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada beliau punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, Muhammad ini anaknya punya anak namanya Syu'aib bin Muhammad bin Amr bin Al-As. Syu'aib ini ahli hadis. Nah, Syu'aib itu punya anak namanya Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, itu sering tuh kalau kita belajar ilmu hadis itu menjadi contoh yang paling tenar untuk melatih tasbih ataupun tadhif. Coba kau tengok hadisnya. Itu sering kali dalam banyak dalam Tirmidzi wa Abu Dawud begini. Ana Amr bin Al-As, ana Amr bin Syu'aib. Ana Amr bin Syu'aib an abi an jaddi. Amr bin Syu'aib an abi an jaddi. Itu apa namanya? Jadi mereka meriwayatkan Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya. Kemudian ayahnya dari jaddi, dari datuknya. An Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini menjadi pembahasan yang panjang lebar di kalangan ulama hadis sampai bukan 1-2 ulama, puluhan ulama mengarang kitab untuk membedah riwayat yang ada di situ. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Nah, hadis yang sanadnya diriwayatkan dari anak ke ayah ke kakek. Itu terjadi pada ini. Itu juga terjadi pada pada anak daripada Sayyidina Hasan. Nah, terjadi juga kepada Sayyidina Ali bin Al-Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi yang paling tenar dalam kasus ini adalah ini Amr bin Syu'aib an Abi Jaddi. Ada kitab karangan Bukhari, kitab Man Rawa an Abi an Jaddi. Banyak puluhan kitab terkarang dalam hal itu. Yang secara globalnya hadis Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi secara globalnya itu dihukumkan sebagai hadis hasan secara globalnya, walaupun ada beberapa perihal yang ada dhaifnya. Baik. Kembali ke sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat yang masya Allah azim, terkenal dengan kesalehannya dan ibadahnya. Di samping ilmunya yang luar biasa luas dan juga rajin menulisnya. Abdullah bin Amr ini, beliau lahir 27 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Nah, jadi waktu baginda Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, umurnya beliau sudah 27 tahun. Tapi pada saat itu beliau belum masuk Islam. Kapan beliau Islam? Beliau Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Karena ketika itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang berpendapat inilah ketika beliau Islam. Tapi ada yang cakap ini, enggak, dia sudah Islam sudah lama sebelum itu. Hanya beliau menyembunyikan keislamannya. Dan akhirnya beliau bertekad untuk kabur lari dari Mekah menuju ke Madinah. Itu terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Nah, ayahnya ini seorang sahabat juga, ma'ruf namanya Amr bin Al-As. Sayyidina Amr bin Al-As ini termasuk sahabat-sahabat petinggi-petinggi sahabat. Walaupun Islamnya telat. Jadi anaknya dulu nih yang Islam, Abdullah bin Amr bin Al-As, kabur dari ayahnya. Soalnya ayahnya pada saat itu termasuk petinggi-petinggi Quraisy yang masih dalam kekafiran mereka. Nah,
Akhirnya dalam Fathul Makkah masuk juga antara Amr bin As-nya. Dan bagi Nabi SAW mendekatkan Amr bin As dan memberinya beberapa tugas dan dijadikanlah ia panglima dalam beberapa perang di antaranya perang Yarmouk yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar dan yang lainnya. Amr bin As juga adalah pemimpin pasukan Islam yang membuka wilayah Mesir. Ada ayahnya Amr bin As. Oke. Amr bin As itu terkenal dengan kecerdikan dan kelicikan. Cerdik tapi licik. Faham licik ini bahasa ini juga ya. Jadi itu dari zaman sebelum beliau masuk Islam itu terkenal dengan ini orang yang pintar dan jenius dan banyak buat perihal. Ada Amr bin As. Ketika beliau masuk Islam, masya Allah, ini petinggi soalnya rujukan dengan Amr bin As ini. Beliau sangat dekatkan Amr bin As itu bagi beberapa tugas untuk Amr bin As. Di zaman-zaman sahabat juga beliau juga menjadi pemimpin dalam beberapa peperangan ya. Amr bin As ini nikah muda ya kawan. Nikahnya masih muda. Ini Abdullah ini anak pertamanya. Anda bayangin ya. Dalam sejarah ini semua menyebutkan mau itu Zahabi dalam Sirah Al-Nubala dan Hafal Ibn Katsir di Bidayah wa Nihayah semua menyebutkan perbedaan umur antara Abdullah anak dan Amr ayah berapa? Bedanya 12 tahun. Bedanya berapa? 12 tahun. Bahkan ada yang bilang 11 tahun. Artinya apa? Berarti Amr bin As ini menikah berapa umurnya? 11 tahun atau 10 tahun. Berarti setahun langsung punya anak. Itu paling cepat harus minum. Jadi beda umur antara ayah dan anak ini cuma 12 tahun. Ini kalau dalam bayangan kita, macam mana budak umur 11 tahun nikah? Nanti bisa bayangkan. Jangan antum praktekkan dengan budaya kita ataupun keadaan kita yang di sini. Kalau kita tengok yang di sana, itu budak umur 8 tahun, 9 tahun sudah besar, besar badannya. Dan masya Allah kita lihat sendiri. Waktu kita di sana, itu anak-anak umur 10 tahun itu sudah menjadi penanggung jawab untuk beli-beli perbelanjaan keluarga. Jadi mereka bisa mandiri. Jadi nggak takut, nggak kayak mana-mana harus ditemenin ayahnya. Mereka lain. Jadi tidak bisa. Sama juga perihal pas kita mendengar Siti Aisyah menikah dengan baginda Nabi SAW berapa umurnya. Mana itu bayangannya? Jangan kau praktekkan dengan yang di sini. Pas kita melihat postur badan orang-orang sana di Arab, apalagi di masa-masa dulu katanya lebih besar-besar lagi, ya, sangat masuk akal, sangat normal itu. Soal Nabi Muhammad. Kita banyak mendapatkan waktu di beberapa kota di Indonesia itu masih ada mereka sudah sepuh-sepuh ya yang nikah umur 15 tahun, umur 14 tahun begitu. Masih ada yang kita dapati mereka. Alam melihat jadi perbedaan umur antara Abdullah dan Amr ini berapa? 12 tahun. Bagian dari Abdullahnya sendiri tidak seperti ayahnya yang terkenal dengan taktik dan cerdik. Abdullah terkenal dengan kesolehannya. Bahkan kalau kita melihat biografi beliau itu, mereka menuliskan sifat al-habr. Artinya apa? Ulama macam ahli kitab, bahasa ruhban, orang-orang ahli kitab dalam agama-agama lain, pastor. Benar-benar fokus ibadah saja. Dan memang Abdullah ini sebelum dia masuk Islam, dia sudah mempelajari kitab Taurat. Dan dia bisa bahasa itu, Syrianiyah itu. Dan dia cakap dengan Nabi SAW, minta diizinkan untuk senantiasa membaca Taurat. Baginda bagi ini. Dan juga dia termasuk sahabat yang menulis wahyu. Dia adalah orang pertama. Ini dalam kalangan sahabat orang pertama yang mengusulkan hadis itu ditulis juga, bukan Quran saja. Jadi gimana maksudnya? Begini ya, waktu zaman Nabi SAW, jadi sahabat itu menulis dari Nabi SAW apa? Cuma Quran saja. Quran tulis. Baik di pohon atau di warqah, di daunan. Kalau hadis dari Nabi SAW mereka tak tulis. Sempat ada larangan. Takut tercampur antara Quran dan hadis. Baik. Datanglah
Abdullah bin Amr bin As. Setelah beliau masuk Islam dan hijrah ke Madinah, beliau melihat ini kalau hadis-hadis kita tak tulis, kita hanya mengandalkan hafalan, takut hilang. Walaupun masya Allah sahabat itu kuat hafalan. Orang kata Imam Syafi'i aja buat hafalannya, apalagi mereka para sahabat. Sekali baca hafal Imam Syafi'i itu. Nah, akhirnya beliau minta izin, ya Rasulullah, aku izin menulis semua perkataan baginda. Rasulullah silahkan. Beliau tekankan, ya Rasulullah, aku mau tulis setiap keadaan, setiap perkataan, baik pun engkau utarakan dalam keadaan engkau senang atau engkau lagi marah, boleh aku tulis. Atau ada beberapa perkataan aku tak boleh tulis. Kata baginda Nabi SAW, tulis. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi ma yakhruju min hadha illa al-haq. Tulis, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, sungguh tidaklah keluar dari lisan ini melainkan yang benar. Semua benar, baik dalam keadaan bercanda, dalam keadaan serius, semua benar. Nah, setelah beliau mulai menulis. Ketika beliau diizinkan menulis, akhirnya beberapa sahabat meniru. Nah, berkata Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini, tadi disebutkan, itu termasuk riwayat hadis paling banyak Abu Hurairah. Pernah dikata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Masya Allah, kau ini gimana kau bisa hafal itu hadis semua itu? Ya, banyak itu, di antaranya ada beliau pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Abu Hurairah ketika hadir majelis semua, aku mendengarkan hadis-hadis semua, tapi aku langsung lupa. Biasanya bagi amanah, di antaranya kau duduklah dan letakkanlah selendang, kau baca beberapa ayat, kemudian kau letakkan di dadamu. Itu dalam kita Hurairah. Kata Abu Hurairah, semenjak itu aku tak lagi lupa. Beliau berkata, aku mengandalkan hafalanku dan aku adalah riwayat paling banyak, namun aku kalah. Illa katanya, ada seorang fa'innahu yaktub wa la aktub, dia mengandalkan tulisannya, aku tidak mengandalkan tulisanku, aku mengandalkan hafalan. Kalau dia mengandalkan tulisannya, siapa? Nah, ini orangnya, Abdullah bin Amr bin As. Walaupun hadis yang tersampai kepada kita hanya 700 ya, bahkan beliau punya sahifah, namanya as-sahifah as-sadiqah, Abdullah bin Amr bin As. Terkenal juga dengan ibadahnya. Jadi beliau ini pernah datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh aku membaca Al-Quran satu malam dan selesai Al-Quran itu. Kata Nabi SAW, jangan. Aku bisa ya Rasulullah, jangan. Kalau kau nak baca seminggu sekali kau khatam Quran. Oke. Datang lagi dia, ya Rasulullah, aku bisa satu hari semalam bisa, setiap malam aku baca Quran khatam. Kata baginda, jangan, seminggu sekali cukup. Kalau kau masih tetap mau macam itu, jangan sehari, 3 malam sekali. Kalau seminggu kelamaan ya, jadi 3 hari sekali kau khatam Quran. 3 hari sekali dia khatam Quran. Lalu kita Nabi SAW, ya Allah, aku pengen setiap hari aku khatam Quran. Ini ceritanya tekad dan janji untuk konsisten sampai mati. Istiqomah saya mati, macam ini. Kata Nabi SAW, kau tak akan sanggup kalau setiap hari macam itu. Gak apa-apa, 3 hari sekali. Ya Allah, aku tetap bisa. Nah, makanya kalau dalam bahasan fikih atau di ilmu Quran itu dibahas, sebagian ulama itu memakruhkan kalau kita setiap hari menghatam Quran. Artinya memakruhkan sehingga bacaannya cepat dan tanpa tadabbur. Yang penting hatam, itu bisa jadi makruh. Begitu kalau setiap hari hatam Quran. Tapi kalau dengan istiqomah, nggak apa-apa. Masih miskin. Dahulu Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i itu di Ramadan beliau khatam 60 kali minimal, 60 kali sehari dan 60 kali Ramadan. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali khatam Quran, pagi 1, malam 1. Ada Imam Syafi'i. Bahagia. Baik. Akhirnya apa? Abdullah bin As tetap mau setiap hari. Kata Nabi, terserah. Nah, apa yang terjadi kemarin? Ini tuh beliau istiqomah. Lama kelamaan pas beliau tua, soalnya beliau umurnya panjang. Beliau umurnya apa? Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ada yang bilang 65 Hijriah. Gitu. Kalau 63 tambah 27 berapa? 92 tahun. Itu umurnya. Ada yang bilang beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Jadi panjang yang umur beliau itu. Di akhir-akhir hayat beliau menyesal. Gak lagi tadi qabiltu udhra Rasulillah. Allah, coba ya aku pada masa muda itu aku menerima keringanan dari Nabi SAW. Karena tidak ada janji aku setiap hari khatam Quran. Aku sudah tua sekarang, susah sekarang.
Begitu juga perihal yang sama puasa. Ini kasus yang perihal puasa ini beliau ini. Dia kata Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sanggup puasa setiap hari. Jangan, kalau kau nak konsisten puasa, paling bagus 3 hari 1 bulan. Itu ayam leh, Al-Biyun 13, 14, 16 Hijriah. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Kita berkata, oke, kalau kau lebih dari itu, oke, setiap Senin dan Kamis, seminggu 2 kali. Ya Rasulullah, supaya aku bisa lebih dari itu. Kita bersabda, kalau kau lebih dari itu, ya sudah. Puasa Nabi Dawud, Shaumu akhi Dawud, puasa saudara Nabi Dawud. Apa itu? Selang-seling, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Baginda berkata, tidak ada yang lebih dari itu. Apa setiap hari? Jangan. Nah, itu dia subhanallah, kata ulamanya, hikmahnya kalau kita puasa setiap hari akan hilang ruh dan nikmatnya puasa, menjadi kebiasaan. Ya, tapi kalau kau selang-seling hari puasa, hari tidak, hari puasa, itu sebenarnya lebih berat. Agar dan nanti kau bisa merasakan nikmat daripada puasa itu bukan jadi kebiasaan sehari-hari. Itu intinya. Sama juga dalam kasus ini. Akhirnya sudah beliau puasa Nabi Dawud kan, sehari puasa sehari dan sehari puasa sehari sampai tua. Di pas beliau tua sudah uzur, tidak bisa puasa Nabi Dawud, sudah uzur beliau menyesal. Beliau berkata, laitani, sama juga qabiltu uzur Rasulullah. Coba seandainya aku menerima uzur atau keringanan dari Nabi SAW, sudah tua sekarang tidak bisa itu. Tapi kita lihat tekad beliau dalam istiqomah itu luar biasa. Dan beliau juga yang di antara pendapat yang terang dari beliau ini, beliau berpendapat kalau wudhu itu air harus masuk ke semua muka walaupun ke mata. Jadi kalau wudhu itu beliau taruh air ke matanya. Sahabat yang lain bilang, jangan, itu tidak wajib. Enggak wajib. Kenapa ini? Pokoknya muka semua. Hatta mata yang putih-putih itu kau masukin air. Kau bisa muter, tetap. Masya Allah, beliau orangnya lempong kalau bahasa Indonesia. Lurus, sudah tidak ada negosiasi. Bagaimana? Subhanallah, begitu beliau. Subhanallah. Akhirnya di akhir hayat beliau tidak bisa melihat. Sallallahu alaihi fi akhir umrih, karena lihat air itu dikatakan. Aku lihat. Ajib. Allah gantikan dengan mata hati pasti. Beliau ini juga ikhwan. Kalau berperang jago berperang. Walaupun taktiknya nggak seperti abahnya itu pintar kalau taktik perang. Abahnya itu dan ada salah satu pemimpin perang Yarmouk. Kalau saya Abdullah ini taktik nggak begitu seperti abah, tapi ahli berperang. Dikatakan ini beliau di antara sahabat-sahabat yang pandai berperang dengan pedang 2 tangan. Jadi kanan kiri kalau main pedang. Antara dengan Abdullah bin Amr bin As. Soalnya nih. Banyak karena kita bahas tentang terjemah cerita Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullahnya sahabat juga, Amr bin As-nya sahabat. Beliau wafat, ada khilaf ya, ada yang beda yang cakap beliau wafat di Mesir. Kan abahnya kan menjadi wali Mesir. Nah, kalau kuburan abahnya jelas di Mesir ada. Ada yang cakap beliau juga wafat di Mesir. Ada yang bilang enggak. Beliau semenjak perang Siffin itu beliau kabur dari Mesir. Kemana? Ke Asqalan, ke Palestina, dan meninggal di situ. Ada yang bilang enggak, beliau balik ke Madinah, meninggal di Madinah. Ada yang cakap beliau balik ke Makkah, meninggal di Makkah. Semuanya khilaf. Kuburan beliau itu radhiyallahu anhu. Baik, bismillah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawa kabar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda. Apa hadisnya? Al-Muslim. Ini luar biasa. Ini hadis azim. Jamil ada hadis. Menjadi hadis pokok ya. Menceritakan kriteria seorang muslim. Al-Muslim. Siapakah muslim itu? Man. Ia adalah orang yang kau bisa jadikan man itu isim mausul. Bisa. Berarti yang. Ya. Muslim itu adalah orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, selamat kaum muslimin lainnya dari lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Kaum muslimin itu selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Bahkan
Setiap orang mempunyai sisi keburukan di lidah dan tangan. Muslim yang sejati adalah Muslim yang bisa menahan keburukan yang ada di lisan dan tangannya sehingga orang-orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya itu. Itu adalah Muslim yang sejati. Maksudnya apa? Tangannya tidak jahil ke orang lain, mulutnya juga tidak ngomongin orang lain, tidak nyakiti hati orang lain, tangannya juga tidak menzalimi orang lain. Nah inilah menasabah sama bab ini kan ya, tahdidul bihaliyatihi itu dia. Tangannya tidak menzalimi orang lain, tidak berperilaku semenah-menahnya kepada orang lain. Jadi keburukan tangannya itu ditahan, jangan sampai keburukan tanganku ini nyamber menyakiti orang lain. Sama juga keburukan lisanku ini jangan sampai terkena kepada orang lain. Nah ini adalah Muslim yang sejati. Oke, kalau kita melihat Islam, pertama kalimat al-muslim, seorang Muslim itu adalah, ini luar biasa. Ada beberapa ulama ketika mensyarahkan hadis ini, kau tengok kalimat al di al-muslim itu al. Apa arti al? Ada arti kan al itu ada banyak artinya sebagai ma'rifat sahaja, tapi ada arti yang biasanya kita dalam rumusan terjemahan Melayu atau Nusantara itu ada ada di bahasa Jawa itu kan, ada di beberapa rumusan bahasa Jawa itu mengambil daripada kaidah-kaidah ilmu nahwu. Sampai ada ilmu khusus mereka terapkan itu pakai ini, pakai fo itu Arab Jawi gitu deh. Ada pola belajar terjemah sekalian di Eropa. Seperti kalimat ini. Contoh, gimana kita menerjemahkan kalimat alhamdulillah? Apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah. Padahal kalimat hamd itu puji, betul. Pertanyaan, segalanya dari mana kau ambil? Dari al. Kok bisa? Al artinya segala, tergantung alnya apa. Karena al itu betul dia al-ma'rifah, ada zaidah di sini al-ma'rifah, ta'rif. Al-harfu ta'rifin awillahu faqat fa namatu ma'rafna fihi namat dalam alfiyah. Apa al ini tergantung, bisa jadi itu al-istighraq seperti itu. Segala, semua. Seperti dalam firman Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia itu artinya dalam keadaan merugi. Al itu istighraq. Ada menjadi al-ahdiyah untuk menunjukkan satu yang tertentu. Dalam firman Allah Ta'ala ketika menceritakan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, dan baginda Nabi SAW dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersinggah ke goa. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Kalimat al-ghar, goa, artinya ada al di situ. Apa itu al di situ? Semua goa? Bukan, Nabi enggak masuk semua goa. Maksudnya mana? Goa tertentu. Goa apa itu? Goa suhu. Nah, al di sini menjadi ahdiyah. Ahdiyah ini jadi suatu tertentu. Kalau ada orang kita cakap tentang fulan teman kita namanya Z, tahu subhanallah masuk Z, panjang umur dia. Panjang umur biasanya kan disebut datang panjang umur biasanya itu. Dia bilang rajul, datang tuh orang tuh. Kalau bahasa Betawi kita datang tuh orang. Rajul. Siapa ar-rajul? Itu yang kita baru bahas tadi. Nah, namanya al-ahdi dzikri itu. Baik. Yang di sini menjadi al-apa? Bukan yang jinsiyah dan bukan yang istighraqiyah, menjadi istighraq khasa'is al-afrad. Istighraq khasa'is, seakan-akan semua individu-individu itu terkumpul kesejatiannya dalam satu individu ini. Kalau saatnya kita berkata Zaid ini apa? Zaidul ar-rajul. Seakan-akan semua sifat kejantanan, kelaki-lakian itu terhimpun kepada dia. Istighraq khasa'is al-afrad. Seakan-akan tidaklah ada laki-laki kecuali dia sahaja. Itu namanya istighraq khasa'is al-afrad, dan inilah yang digunakan di sini kalimat al-muslim. Apa artinya al-muslim? Seorang muslim yang paling sempurna. Itu artinya kesempurnaan seorang muslim. Seakan-akan tidaklah ada muslim melainkan inilah kriterianya. Nah ini. Jadi di sini melambangkan al-kamal, kesempurnaan. Berarti kalau seandainya orang dia mengaku muslim, dia bersyahadat, tapi dia usil, jahil. Apa jahil? Demen nyakitin orang dengan tangannya, ngomongin orang dengan mulutnya. Apa tuh? Dia bukan muslim kan?
Di sini Muslim bilang enggak, dia Muslim tapi Muslimnya tidak sempurna. Karena di sini membahas al-Muslim, kesempurnaan seorang Muslim adalah ini kriterianya. Soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim, seorang Muslim yang sempurna adalah dia yang mampu menyelamatkan orang-orang Muslim. Jadi syiar, simbol atau ikon daripada Islam adalah amanah, kesejahteraan, keamanan. Kau tak diteror, kau aman. Dan inilah arti daripada assalamualaikum. Kita sunahkan, kita pas lewat sama orang lain, assalamualaikum. Kau kenal tak kenal, cakap assalamualaikum. Dalam riwayat hadis, di antara tanda akhir zaman, seseorang itu tidak memberikan salam kecuali kepada orang yang ia kenal. Orang yang tak kenal tak bagi salam. Oh, itu Pak, sudah tanda akhir zaman sekarang. Ada yang cakap, loh kalau sekarang hatta sama yang kenal nggak salam kita, sudah lebih dari akhir zaman sekarang. Sunnahnya salim ala man arafta aw man lam ta'rif. Berikanlah salam kepada orang yang kau kenal atau yang tak kenal. Cakap assalamualaikum. Kenapa? Arti assalamualaikum apa ya, Pak? Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu. Apa artinya? Salam keamanan. Ketika aku bilang assalamualaikum kepadamu, artinya aku jamin engkau selamat dari keburukanku. Aku berjanji, aku tidak akan ghibah, aku tidak akan batu umpan, aku tidak akan memfitnahmu, aku tidak akan menzalimimu. Itu janji yang tersirat dalam assalamualaikum. Itu berarti janji keamanan. Itu berarti seakan-akan ada kita kesepakatan. Aku bersumpah dan janji tidak akan menyakitimu. Itu ada dalam kalimat assalamualaikum itu. Jadi luar biasa arti assalamualaikum itu. Dan dijawab pula, waalaikumsalam, sebagaimana aku berjanji untuk menyelamatkanku dari keburukan. Aku pula berjanji menahan diriku jangan sampai engkau terkena dari keburukanku. Waalaikumsalam. Soalnya Allahumma shalli alaihi wa sallam. Jadi syiarnya Islam adalah amanah, salam, keselamatan. Bahagia. Islam membawa kesejahteraan. Bahagia. Man salimal muslimuna, dia adalah orang yang para muslim lain selamat dari apa? Yang lisanihi, maksudnya daripada keburukan lisannya. Bahagia. Tidaklah dia ngomongin orang lain dengan keburukan, ya. Tidaklah dia memfitnah orang lain dengan lisannya. Lisannya tidaklah dia itu menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Itu perihal yang penting, ya, Pak. Kadang-kadang kita berkata satu perkataan tak tahu kata perkataan itu hati saudara muslim kita tersakiti. Itu besar, ya, Pak, dosanya. Dalam beberapa hadis baginda bersabda, ya kan, apa namanya? Hadmul bait, menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Kau tengok Ka'bah, kau hancurkan itu dosanya besar, kan? Bagi Allah ahwan, lebih mudah bagi Allah daripada engkau menghancurkan hati seorang muslim. Kehormatan hati seorang muslim di sisi Allah lebih hormat, lebih azim, lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah berkeping-keping bagi Allah tidak seberapa daripada engkau menghancurkan hati seorang muslim. Jadi bahaya sangat ketika kita menyakiti hati seorang muslim. Jangan sampai itu. Dalam hadis baginda bersabda, seseorang berkata satu perkataan, dia anggap itu biasa-biasa aja, tahu-tahu tidak, gara-gara perkataan itu dia terjerumus ke dalam neraka sab'ina kharifan. Dalamnya itu sampai 70 tahun baru nyampe ke dasarnya, gara-gara satu kalimatnya ia utarakan yang dia kira itu biasa, padahal sangat luar biasa perkataan itu. Oh, bahaya. Lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Inilah lisan. Dalam apa namanya, poster tubuh manusia, jadi bentuknya kecil, nggak sebesar tangan kita, nggak sebesar yang lain, tapi bisa jadi paling banyak buat dosa dari semua buat badan lisan. Soalnya betul, paling bahaya itu lisan. Dia bilang berapa banyak aku melihat orang yang tergelincir, tentunya kepleset, tergelincir kakinya, tapi ujung-ujungnya rumah sakit, atas kaki. Tapi banyak sekali aku melihat orang-orang yang tergelincir lisannya, salah ngomong, akhirnya mati. Ya kan, ya, gara-gara salah ngomong, kepleset kaki, ya keselio paling, patah kaki, kepleset lisan, salah ngomong, oh bisa-bisa mati. Alhamdulillah, bahaya di sana.
orang muslim, jangan bahaya. Walaupun dia sudah memaafkan, tapi bekas itu tak bisa dihilangkan. Kita ngaca dengan diri kita sendiri. Tatkala kita disakiti hati oleh orang lain, fulan masih, walaupun kita sudah ikhlas, sudah kita maafkan, dia sudah jadi orang baik, dia sudah jadi teman kita, tapi tetap itu momen tak akan lupa ketika dia menyakiti hatimu, ya kan? Ada cerita dulu, ada seorang wanita, ceritanya macam itu. Ada cerita seorang wanita, dia terbiasa ngomongnya itu kalau bahasa Indonesia ceplas-ceplos, tak ada saringan, keluar, yang di hatinya langsung keluar. Kata Najib bilang, lisan itu kau tengok lisannya, lisan. Saking bahayanya lisan, Allah Ta'ala buat 2 pagar untuk lisannya, 1 gigi, 1 bibir. Saking bahayanya, pagarnya 2. Sedangkan mata Allah Ta'ala berapa pagarnya? 1 gitu, kelopak mata itu. Sedangkan telinga tidak ada pagar sama sekali, ya kan? Artinya berkata ulamanya, berarti kita diperintahkan untuk banyak-banyak mendengar. Kedua, melihat. Ketiga, berbicara. Kalau bisa berbicara paling sedikit, karena pagarnya 2 ini. Kedua, melihat, jangan terlalu banyak-banyak melihat. 1 pagarnya. Kalau mendengar, silahkan dengar sebanyak-banyaknya tanpa pagar itu. Dalam cerita yang tadi, si perempuan tadi tak ada saringan, pengen hati keluar. Jadi banyak orang sakit hati sama dia. Bagusnya dia tahu ini tidak bagus. Dia pengen sembuh dari penyakitnya. Dia mengaku ini penyakit. Datanglah dia ke gurunya, Ustaz, aku menyadari ini tak bagus, tapi aku pengen sembuh. Gimana caranya sembuh dari penyakit ini? Mudah sekali aku ngomong menyakiti hati orang. Guru juga Masya Allah. Kata gurunya, kau mau obat, kau beli, kau pasar, kau beli paku, dapat paku kan ya? Paku dan paku sekalian, paku sama paku, beli sebanyak-banyaknya paku. Bingung si perempuan ini, mau diapain paku ini? Kau beli aja, paku sebanyak-banyaknya. Oke, paku banyak. Kau nanti di rumahmu ada pagar, rumahmu ada pagar kan? Pagarnya dari kayu, jadi begini. Setiap engkau berbicara, engkau rasa perkataanmu itu menyakiti hati orang lain, engkau tancapkan 1 paku di pagarmu. Biar apa? Ambil amal ini ambil, amalkan. Bingung nih si perempuan ini. Kok aneh nih caranya? Enggak dibagi doa atau suruh apalah, disuruh tanam apa? Tanam paku di pagar. Setiap dia berkata perkataan yang menyakiti hati orang lain, ya sudah. Di hari pertama, Masya Allah itu ratusan paku ya Pak, saking banyaknya. Tapi subhanallah ada pelajaran di sini. Oh, berarti ada angka. Nah ini yang menjadi target. Ada angka. Sekian. Walaupun banyak, masih mikir yang penting ada angka. Oh, hari sekian ratus. Besok berusaha menahan. Nah, ngomong baik enak. Ada yang mau lepas. Hitung lagi apa dia? Dia berusaha setiap hari mengurangi paku-paku yang dia tancapkan di pagarnya itu. Hari kedua berkurang lah, walaupun masih ratusan. Terus habis pakunya beli lagi paku lagi. Teman, subhanallah makin hari makin sedikit paku-paku yang ditancapkan di pagar. Tapi masih ada kadang-kadang tertancap paku. Jadi dia bisa menahan diri karena dia tahu ada angkanya, harus dikurangi sama dia. Sampai datang suatu hari dia melewati harinya itu tanpa ada menancapkan paku. Oh, senang dia, alhamdulillah, benar-benar sembuh baru. Datang jadi ustaznya, Ustaz, terima kasih banyak. Walaupun aneh obatnya, tapi ada merasa ini luar biasa, mujarab luar biasa. Hari ini aku sembuh. Aku hari ini tidak lagi menyakiti hati orang lain. Aku hari ini tak tancapkan paku di pagar itu. Oh, alhamdulillah bagus. Sekarang aku sudah belum. Jadi engkau bisa kan menahan diri untuk daripada omongan yang tak percaya itu, apalagi yang itu orang lain bisa. Sekarang kita balik. Betulnya setiap kali engkau bisa menahan dirimu untuk berucap ucapan yang tak layak itu,
kau cabut paku itu. Nah, kembali sekarang dia nyabut paku. Kamu udah khair sekarang. Alhamdulillah di hari pertama berapa kali nahan? Kalau lepas kan tancap paku. Kalau bisa nahan berarti lepas paku itu. Banyak tuh paku-paku yang dilepas sama dia. Lepas paku menahan diri. Tapi masih belum sempurnanya karena masih ada keinginan. Ini gurunya mau benar-benar mengobatinya sampai tidak ada lagi keinginan untuk bercakap yang tak layak itu. Kata keinginannya pun harus diangkai, harus ada angka. Hari ini aku sekian kali nak, tapi tak jadi. Tapi nak itu ada. Sampai alhamdulillah semua paku-paku yang di pagarnya itu lepas. Dan tidaklah dia menancapkan dan tidaklah dia mengambil, berarti sudah benar-benar sembuh ini. Tidaklah dia menyakiti hati orang lain dengan perkataannya, dan tidaklah juga terlintas di hatinya untuk ngomong perihal macam itu sehingga dia menahan itu tidak sama sekali tidak lagi. Oh sembuh, ya. Kembalilah dia ke gurunya itu. Dan terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Ajib. Berkata gurunya, wahai fulan, sini, alhamdulillah kau sudah sembuh sekarang. Itu nikmat dari Allah Taala. Tapi sini, kau tengok pagar rumahmu itu, macam mana keadaannya sekarang? Bolong-bolong. Nah, begitu pula hati orang yang kau sakiti hatinya. Macam aku yang tertancap di mana di pagar itu. Walaupun kau sudah cabut itu pagar, bolongan itu kau selama-lamanya tak akan pernah bisa berubah. Begitulah hatinya ketika dia sakit. Nangis dia. Walaupun sudah selesai terobati, tapi benar-benar menyesal. Bagaimana mereka dulu ketika aku sakiti? Dia pasti minta maaf. Semuanya secara zahirnya minta maaf. Cuma pastilah zahir batin insya Allah dunia akhirat. Tapi benar-benar itu bekas itu. Kata, hamu ala jabil qulubi fa innaha mithlu sujajati kasruha la tujbar. Pandai-pandailah engkau jabr khatir, menyenangkan orang, menambal hati-hati orang. Jangan kau lukai hati itu. Kenapa? Tatkala hati itu pecah, persis seperti kaca. Bila mana dia pecah, dia akan meninggalkan bekas selama-lamanya. Soal Nabi Muhammad Allahu Akbar. Jadi seorang muslim adalah orang muslim yang mampu menahan lisannya, mampu menyelamatkan muslim-muslim yang lain dari keburukan lisannya. Dan juga mampu menyelamatkan muslim-muslim lain dari kejahilan tangannya tidak memanjang untuk mengambil hak orang, tidak memukul tanpa hak, begitu. Wah, kalimat iyad ini artinya bukan iyad secara fisik, di antara makna iyad artinya kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuasaannya sewenang-wenangnya dalam kekuasaannya mengambil qaror, keputusan yang semestinya tidak boleh dia memutuskan. Itu masuk dalam kalimat iyad. Kemudian poin yang kedua di sini dalam hadis ini, mungkin kita baca satu hadis saja Ustaz. Itu kan tadi membahas kriteria seorang muslim yang sempurna. Poin yang kedua tentang hijrah. Wal muhajiru man hajara mana Allah anhu. Adapun al muhajir, seorang muhajir yang sejati. Apa muhajir? Orang yang hijrah. Apa arti hijrah? Hijrah pindah tempat. Yang kita lahir di sini, kita hijrah ke tempat lain, itu hijrah namanya. Itu sempit sekali pemahaman hijrah seperti itu. Memang ada keutamaan hijrah itu luar biasa. Jadi cinta tanah air, sedikit bahas. Karena kenapa hijrah itu dianggap suatu ibadah? Karena itu meninggalkan suatu yang nikmat bagi hati, tanah air. Secara tabiat manusia, cinta dengan tanah air, ya Pak. Seringkali kita mendengar hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah tanda daripada iman. Ini perkataan itu banyak dibahas oleh ulama, bukanlah hadis. Walaupun maknanya sahih, kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, kan? Ada yang berkata hubbul watan bukannya tanah air dunia, tanah air maksudnya akhirat. Itu tanah air kita kan abadi di sana, di sini cuma sementara. Tanah air berarti sementara. Oke, ada yang cakap sedikit. Dari Imam Ibn Hajar Asqalani ketika dalam Fathul Bari membahas hadis baginda Nabi Muhammad SAW tatkala baginda hijrah ke Madinah, dan Madinah sudah menjadi tanah air untuk Nabi SAW. Itu pas pulang dari beberapa peperangan menunggangi ontanya, tatkala melihat Madinah
Kita Nabi gerak-gerakan ontanya. Dan Nabi juga bergerak artinya kangen sama kota ini. Kita lihat. Nah, Ibn Hajar berkata, "Wafidalika di dalam perihal ini ada kita bisa ambil suatu hikmah bahwasanya disunahkan, sunnah maksud dalam kategori sunnah nih, apa namanya? Hanin, merindu kepada tanah air." Itu ada dari nas di Fathul Bari. Dalam hadis yang lain kalau kita mau lihat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum pas sudah keluar Mekah, maka Nabi berpaling ke belakang melihat dan berkata, "Wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki." Sungguh engkau wahai Mekah adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusir, aku tak akan keluar darimu. Ini juga sama. Makanya dalam ada beberapa ulama berkata, kalau kau melihat tabiat seseorang, tabiatnya keras atau lembut, lihat bagaimana kerinduannya ke tanah airnya. Kalau lihat dia nih mencaci maki tanah airnya, ini kau jauh-jauh dari dia. Ini orang yang mengingkari kebaikan. Itu tanda orang yang mengingkari kebaikan, dia tak suka dengan tanah airnya. Tapi ketika kau bertemu dengan orang yang dia itu memuji-puji tanah airnya, walaupun tanah airnya itu nggak tahu mana, tapi tetap dipuji-puji, dia merindu ke tanah air itu. Nah, ini mempunyai watak atau tabiat yang bagus, gitu ya Pak tandanya. Soalnya, nah oleh karena itu dikategorikan hijrah sebagai ibadah karena meninggalkan yang disukai oleh tabiat kita, tanah air ya Pak. Hijrah. Tapi jangan dibataskan hijrah hanya berpindah tempat. Nah, di sini baginda Nabi Allah mengungkapkan hakikat daripada hijrah itu. Wal muhajir, seorang penghijrah yang sejati, yang melakukan hijrah yang benar. Siapa? Bukan hanya pindah dari kota ke kota atau negara ke negara. Siapa? Man hajar, barang siapa orang yang hajar, yang hijrah meninggalkan apa? Mana Allah anhu, apa-apa yang Allah Ta'ala larang untuk mengerjakannya. Ketika orang itu bisa menahan hawa nafsunya untuk melakukan suatu maksiat, dia bisa menahan, dia bisa meninggalkan hawa nafsunya. Namanya dia bisa melanggar hawa nafsunya untuk meninggalkan maksiat itu. Nah, namanya orang hijrah ini. Walaupun dia nggak pindah kota. Hadal muhajir. Haji, apa namanya? Ada yang berkata ini hadis Nabi SAW membawakan ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu, sahabat dulu pengen hijrah, tapi ada mereka ada halangan tidak bisa hijrah. Pas Fathu Makkah sudah, yang ahli Makkah mau hijrah kemana lagi sudah, Makkah sudah menjadi kota Islam. Jadi kita utama kita pengen hijrah. La hijrah ba'dal fath, walakin jihad wa niyyah wa idza sunfitu fastanfiru. Enggak ada lagi hijrah. Maka baginda berkata, bersabda, jangan kau bataskan hijrah itu hanya pindah dari Mekah ke Madinah saja atau dari kota ke kota. Enggak. Hakikat daripada hijrah bila mana kau bisa melawan hawa nafsumu. Kau bisa meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu adalah hijrah yang benar. Man hajara ma nahallahu anhu hajara. Soalnya dia Muhammad. Hijrah yang paling indah apa? Hijrahlah dari makhluk ke khaliq. Oh, itu hijrah yang paling penting. Hijrah tinggalkan hubungan, ikatan hati dengan semua makhluk. Menuju ke mana? Menuju mempunyai hubungan hati kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Adalah muhajir. Kemana yang muhajirnya? Ilmu. Bukan ke kota ini atau ke negara itu. Hijrah kepada Allah. Oh, ada ajib ya. Jangan takut meninggalkan kotamu. Safir iwam, safir tajid iwam aman tufariquhu, kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Safar. Aku punya kerabat, aku punya sahabat, kau akan mendapatkan yang lebih. Apalagi ketika engkau hijrah kepada Allah Ta'ala, yang kau dapatkan lebih dan lebih dari apa yang kau punya sekarang. Allah akan menggantikan itu semua. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita daripada golongan orang muslim yang sempurna, yang bisa menyelamatkan orang-orang muslim lain daripada keburukan lisan dan tangannya. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berhijrah kepadanya, dan hijrah dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang kita, dan hijrah dari apa-apa yang dinamakan dengan maksiat atau yang ada kemurkaan Allah tersebut, menjadi orang berhijrah menuju keridhaan Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih.
walaupun lafaznya agak berbeda ya. Wal muhajiru man hajar al-khataya wa fiqh dalam riwayat Muslim. Nah, tapi secara maknanya sama aja. Mungkin sekian majelis kita pada kali ini, majelis Al-Hakim Nabawi. Semoga Allah telah jadikan majelis barokah, inayah dan riayah. Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Allah Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah Ta'ala memberikan kita ilmu laduni wal masyarakat sawafil hani ya Wahhab ya Wani birahmatika ya Rahmin. Allahumma ya muwaffaq alil khair lil khair wa a'anu alaih wa fiqh Allahumma lil khair wa a'inna alaih rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. نفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وغرابة لنا في ديننا مع الهدى وزودك الرب فنفع وفقه بما تولي ولنا على الكرم وذل الحياة الأئمة وكل أدعياء كما نقبل الخير وفكل شر ربنا اغفر لنا كل الشرور وأقرب وبك العذر وابتعدنا ربنا كل الديون ولا تهدنا مسلما واغفر لنا ستر وصلاة الله Alhamdulillah, itulah majlis kita pada malam hari ini bersama dengan guru kami Al-Habib Al-Mustabah bin Syihab. InsyaAllah beliau bersama kita lagi pada keesokan harinya dengan beberapa program. Kuliah subuh pada Al-Razak, dan kuliah jam 2 ada di Tulasi Harakah, dan besok malam insyaAllah beberapa di Masjid Hasanah. Lebih mereka mendapatkan masanya insyaAllah bersama-sama hadir majlis bersama dengan Al-Habib Al-Mustabah. Dan kita doakan insyaAllah Habib banyak usia dan kesihatan dan ketakwaan, dan insyaAllah dapat kembali ke Singapura pada masa yang akan datang untuk mengurusi negara semua ilmunya insyaAllah. Dan kami akan tutup dengan bersalaman musafahah bersama beliau. Kami mengucapkan tasbih Rasulullah